Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saat ini saya berada di Masjid Iban yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Memang di Wonogiri ada dua Masjid Iban. Yang satu ada di Kecamatan Batu Retno, Masjid Iban Wonokarso, dan yang satunya yang ini Masjid Iban yang ada di Purwantoro. Di sini kami tertarik banget pengen membahas dan pengen tahu lebih dalam tentang Masjid Iban yang ada di Purwantoro. Karena di sini selain dijadikan tempat beribadah, di sampingnya juga dijadikan tempat ngalap berkah, sesunan. Ada juga yang bilang pelarisan, bahkan sampai pada pesugihan. Dan sampai sekarang masih banyak yang percaya kalau kita ngalap berkah atau mencari sesunan, pesugihan, bahkan sampai kenaikan pangkat derajat dan sampai asmara juga banyak sekali yang datang ke Masjid Iban. Itu sobatku ya, sobat misteri. Dan ini tempat prosesi ritual di samping Masjid Iban. Di Masjid Iban yang ada di Purwantoro ada dua juru kunci. Yang satu namanya beliau Mbah Maridi, dan yang satunya lokasinya dekat Masjid Iban, beliau namanya Mbah Sardi. Itu ya, jadi memang benar di situ itu sering dijadikan tempat ngalap berkah itu sobatku, sobat misteri. Dan ini orang lagi syukuran, orang yang ritual di Masjid Iban itu ya. Jadi memang di Masjid Iban itu sampai sekarang masih banyak yang ke situ ngalap berkah, istilahnya begitu. Masjid Iban, masjid tempat beribadah umat beragama Islam dan Tiban jatuh. Jadi dulunya menurut warga sekitar itu masjid itu paginya itu nggak ada, sampai sore nggak ada, tahu-tahu menjelang pagi sudah ada. Itu menurut warga sekitar, makanya sampai sekarang dinamakan Masjid Iban. Itu dulunya sejarahnya Masjid Iban, dan konon katanya di situ petilasan Imam Baweh. Itu menurut sumber berita yang kami terima. Ini tempo dulu, Masjid Iban tempo dulu. Dan ini sudah direnovasi di tahun 2019. Sekarang kita sambil ngobrol, kita jalan menuju ke Masjid Iban. Salah satu masjid yang unik ya, gimana, aneh juga, bisa dikatakan aneh, karena selain dijadikan tempat beribadah, di sampingnya juga dijadikan tempat sesunan. Dan rata-rata yang datang ngalap berkah ke Masjid Iban itu justru malah orang jauh-jauh dari Sumatera, dominan banget, Kalimantan, Bali, Surabaya, dari luar kota. Kalau dari daerah Purwantoro, Wonogiri mah justru jarang. Bahkan Malaysia juga ada yang datang ke Masjid Iban. Memang di situ itu banyak sekali yang sugestinya percaya dengan lantaran ngalap berkah. Mungkin dengan bantuan yang Imam Baweh atau gimana sugestinya, banyak yang berhasil. Mungkin kontraktor datang ke situ, itu banyak yang berhasil. Itu dibuktikan dengan banyaknya orang yang syukuran, ngeluarin nadar ya, netepi nadar, netepi wajib. Karena biasanya yang datang ke situ itu biasanya setelah doa diantar sama kuncen, dijawab nih, itu beberapa bulan kemudian datang ke situ, akhirnya kayak rutinitas, dan mungkin sampai 1, 2, 3 kali bahkan 4 kali sudah bisa lakukan syukuran nadar. Mungkin setelah dia terpuruk, usahanya sepi, setelah dari situ makin lama berangsur-angsur bisa lancar. Akhirnya syukuran. Dan mitosnya ada juga yang mengatakan pesugihan. Kalau dikatakan pesugihan kayaknya nggak pas. Jadi di situ itu sifatnya nadar. Setelah sukses itu biasanya syukuran atau nadar, nggak tumbal. Itu menurut berita yang kami terima dari penduduk sekitar. Tapi ada juga yang mengatakan tumbal. Sekali lagi menurut saya itu enggak, karena saya pernah nganter lah. Itu orang situ dari nol sampai sukses itu ya, itu dia syukuran, nggak
nggak ada tumbal, maksud aku kemarin kan sekeluarga sama 2 anaknya, itu anaknya ya masih sehat walafiat, selamat, rezekinya lancar, dia datang ke situ kalau nggak salah itu 3 kali, udah bisa syukuran, tapi nggak sembelih sapi, kambing sobatku ya. Tentang prosesi ritualnya banyak juga yang penasaran, kalau ritual di Masjid Tiban itu prosesinya berapa hari, apa kita bertapa semedi kita ketemu goib? Enggak bosku, enggak gitu ya. Jadi kayak kita nyekar ke tempat almarhum bapak atau nenek atau kakek, itu kita bakar kemenyan, itu bakar kayak ada kembang juga. Setelah itu kita doa-doa, yang doa itu kuncen, namanya siapa, tujuannya apa, nanti nadarnya apa. Jadi prosesi ritualnya itu mungkin 15 menit, nggak lama. Sebelum prosesi ritual kita di dalam itu kita ngobrol-ngobrol sama kuncen, apa tujuan niatan jenengan ke situ itu. Jadi nanti kalau jawabnya itu pas, ibaratnya kita ke dokter itu kita konsultasi sama dokter, kita sakit apa, nanti obatnya ini, nanti setelah sakit kita harus gini. Jadi ke Masjid Tiban itu prosesi ritualnya doa, nanti tujuannya apa, nanti nadarnya apa, gitu ya sobatku, sobat misteri. Karena ada juga yang mengira di situ itu kita dimasukkan ruangan gelap, nanti bakar dupa, kita semedi bersila, nanti ketemu kayak goib, kayak jin apa gendruwo gitu. Jadi kita itu nggak ketemu gendruwo atau jin atau apalah gitu, nggak ketemu. Ya kayak orang ziarah ke makam. Karena yang belum tahu itu mitosnya di sini itu pesugihan. Jadi bayangannya udah kemana-mana, wah nanti kita ketemu jin, kita bersila, nanti kalau kita nggak netapi nadar nanti tumbal, mungkin gitu ya sobatku, sobat menjadi bayangannya orang-orang yang nggak tahu. Karena saya pernah nganter, jadi prosesi ritualnya kayak doa-doa gitu, nggak ketemu setan atau jin atau apalah gitu. Tapi walaupun cuma ziarah kayak ke makam, prosesinya 15 menitan, itu yang berhasil itu memang banyak. Saya pernah nganter dari nol, itu mungkin 1 tahun itu dia sudah bisa syukuran, bisa nadar. Jadi masalah prosesi ritualnya itu nggak seserem yang dibayangkan, nggak seserem yang dibayangkan bosku. Prosesinya cuma 15-an menit, nggak sampai 1 hari. Mungkin untuk konsultasi sama kuncen itu memang sedikit lama. Itulah tentang mitos Masjid Tiban yang sampai sekarang masih dijadikan tempat ngalak berkah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Salam budaya kearifan lokal dari Yona Musik, Yona Misteri ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.